Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayoga dengan NIM 2130511044. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul pengaruh metode user centered design terhadap referensi pengguna dalam meningkatkan kepuasan pada website Kecamatan Jampung Kulon. Yaitu ada daftar isi, ada pendahuluan, bab 2-nya ada studi pustaka, bab 3 ada metode penelitian. Lalu bab satunya itu pendahuluan. Latar belakang. Yang ke satu yaitu pentingnya teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah seperti melalui website resmi sangat penting. Yang kedua, website Kecamatan Jampang Kulon, yaitu digunakan untuk informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada UCD. Metode ini menekankan perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan referensi pengguna. Lalu ada penelitian sebelumnya. Menurut Raburga dan Sutabri 2023 menunjukkan bahwa penerapan UCD dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan dapat meningkatkan kepuasan penggunaan secara signifikan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana pengaruh adaptasi desain website terhadap kepuasan dan preferensi pengguna pada website kecepatan yang mengkulon. Lalu yang kedua yaitu seberapa efektif metode user centered design atau bisa juga disebut UCD dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada berbagai jenis website. Yang ketiga yaitu bagaimana testing dapat digunakan untuk penyesuaian desain website secara real time guna meningkatkan responsivitas dan dinamisme desain terhadap kebutuhan pengguna. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh adaptasi desain website terhadap kepuasan dan referensi pengguna. Yang kedua ada mengevaluasi efektivitas metode user-centered design dalam meningkatkan pengalaman pengguna pada berbagai jenis website. Yang ketiga yaitu menguji bagaimana testing dapat digunakan untuk penyesuaian desain website secara real time sehingga meningkatkan responsivitas dan dinamisme desain terhadap kebutuhan pengguna. Yaitu selanjutnya bab 2 studi pustaka. Yaitu ada kajian keislaman. Kajian keislaman merupakan sebuah langkah awal dalam melakukan penelitian berdasarkan kaidah keislaman atau nilai-nilai keislaman supaya tidak melenceng dari ajaran Islam. Maka dari itu penelitian ini diawali dengan aturan-aturan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan ada website. Website adalah salah satu bentuk komunikasi melalui media massa dengan jaringan internet yang dapat memberikan informasi tertentu serta dapat diakses oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu ada user centered design, yaitu adalah pendekatan pembangunan antarmuka website yang melibatkan pengguna dari proses desain dengan pembuatannya. Metode UCD yaitu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses desain interface yang fokus terhadap tujuan, penggunaan, karakteristik, pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja di dalam desainnya. Lalu selanjutnya itu ada user centered itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada research, yaitu tahapan pertama dari proses desain ini adalah melakukan riset pengguna. Dalam tahapan Anda perlu mencari tahu siapa mereka, kendala apa saja yang sering mereka alami, dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan produk Anda. Riset ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang target market yang akan menggunakan produk Anda. Selain itu, dapat membangun user personal untuk memudahkan riset tersebut. Yaitu yang kedua ada aligen, yaitu setelah melakukan riset pengguna, tahapan selanjutnya dari UCD yaitu menentukan solusi dengan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka, baik dari segi teknis maupun segi desain. Dan yang ketiga yaitu ada build. Tahapan ini sudah bisa memulai membuat rancangan desain dengan menggunakan wireframe atau kerangka produk agar dapat dipahami dengan mudah. Selain itu juga perlu membuat beberapa material lainnya seperti user flow, mockup, dan lain sebagainya untuk menghasilkan produk dengan setujuan
trial dan error adalah yang bisa dilakukan. Dan selanjutnya ada teks. Tahapan ini merupakan tahapan yang tidak boleh diabaikan pada proses pembuatan desain apapun untuk melakukan pengujian, prototype, dan usability testing yang sangat berperan di tahap ini. Pastikan bahwa semua elemen bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Contoh UCD yaitu dalam tahapan ini meminta pengguna untuk melakukan beberapa tugas tertentu dan memastikan klien dapat menggunakannya dengan baik dan nyaman. Selanjutnya meminta feedback dan evaluasi dari pengguna untuk mengembangkan produk yang dibuat agar lebih sempurna. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu ada metode penelitian. Yaitu ada teknik penelitian data yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu survei. Kuesioner disebarkan pada pengguna untuk mengumpulkan data mengenai referensi dan kepuasan mereka terhadap website. Yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pengguna untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai pengalaman mereka. Teknik ini memungkinkan penelitian menggali lebih dalam tentang preferensi dan saran dan pengguna. Yang ketiga yaitu ada observasi, mengamati langsung untuk pengguna dengan prototipe website untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang mungkin tidak terungkap melalui survei dan wawancara. Dan selanjutnya yaitu data penelitian yang digunakan berasal dari hasil survei pengguna dalam website gampang clone yaitu ada tiga. Yang pertama, referensi desain dan fitur website, tingkat kepuasan pengguna. Yang terakhir ada umpan balik dan saran perbaikan. Dan yang ke selanjutnya ada perangkat penelitian yaitu ada tiga. Yang pertama perangkat keras komputer, laptop, dan perangkat mobile untuk pengujian website. Yang kedua ada perangkat lunak, alat survei online, Google Chrome yaitu alat analisis data IBM, Statistical Product and Service Solution yaitu bisa disebut juga SPSS versi alat desain dan Adobe XD dan Figma. Yang terakhir ada web server dan alat pengembangan web HTML, CSS, dan JavaScript. Dan selanjutnya ada rancangan kegiatan yaitu ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dan kegiatannya yaitu ada identifikasi kebutuhan, desain awal, prototyping, evaluasi dan iterasi, implementasi akhir, bimbingan, penulisan laporan, penulisan jurnal, sidang. Dan cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.